Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabba syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an wa aftarata ala ibadika fihi siyam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan sedikit tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan, kemuliaan atau pesona bulan suci Ramadan. Baik itu hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab muktabarah dan khususnya hadis-hadis qudsi yang berkaitan dengan ibadah saum. Hadis pertama yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah hadis akhraja Ahmad wa Syekhan an Sahl bin Sa'ad, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil jannah baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu ini dinamakan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di pintu inilah orang-orang yang pernah saum di dunia ini akan masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun gairuhu yuqal, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu ini kecuali orang yang pernah saum di dunia ini. Yuqal aina as-shaimun, ketika pintu Ar-Rayyan ini sudah siap, maka dipanggillah orang-orang yang pernah saum. Aina as-shaim, di mana orang-orang yang pernah puasa waktu hidup di dunia. Fayakumun, lalu orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan itu berdiri. Fa idza dakhalu, apabila mereka memasuki pintu ini atau melewati pintu-pintu Ar-Rayyan ini, ketika semuanya sudah masuk, uglika alaihim, maka pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahada, dan tidak seorang pun yang bisa masuk di dalamnya. Hadis ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang saum, sehingga salah satu pintu surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan, pintu khusus orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah saum di dunia ini. Kekhususan yang lainnya itu disebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Nabi SAW mengatakan bahwa saum itu adalah perisai, benteng, pelindung bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Pelindung dari mana? Pertama, pelindung dari api neraka, pelindung dari maksiat, pelindung dari syahwat, pelindung dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan atau memberikan kekhususan bagi orang yang melaksanakan ibadah saum dengan maksimal, dengan kualitas yang baik, maka puasa itu akan menjadi benteng dirinya di dalam kehidupan ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Maka baiklah kita perbaiki ibadah puasa kita ini khususnya di bulan Ramadan. Nah, Nabi SAW juga mengatakan asyamu junnah, puasa itu perisai, minan nar, perisai atau pelindung dari api neraka. Kajunnatin ahadikum minal qital, seperti perisai yang melindungi kita dari peluru waktu kita perang. Malam yakhrikha bikazibin au ghibah, selama kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita jaga puasa tersebut, tidak ada kebohongan di saat kita puasa, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah, tidak ada mengadu domba, dan tidak menghina orang. Nah, dengan syarat ini, insya Allah saum itu kualitasnya akan meningkat menjadi perisai bagi kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, asyamu junnah, saum itu adalah perisai
Untuk itu kata Rasulullah SAW, ketika engkau saum, maka janganlah melakukan hal-hal yang negatif. Akhlak, perbaikilah akhlak, jagalah akhlak kita, dan jauhkan tempat-tempat maksiat. Dan kalau ada orang yang mengajak atau yang menghina kita, mencaci maki kita, atau marah kepada kita, katakanlah kepadanya inni shaim. Supaya apa? Supaya kualitas saum kita ini tidak berkurang, dan saum ini bisa menjadi perisai dalam hidup kita, perisai juga di akhirat kita, khususnya dari api neraka. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini kita bisa pahami dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.